Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara di Tugu Suruhan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fadlan Nur Ramadhani, kelas 10 TKJ 1 yang bertugas sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan yang bertugas sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Yunar Pamardika, kelas 11 TSM 3 yang bertugas sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Fian Pemuji dari 10 TKJ 2. Tugas saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Afifah dari kelas 10 TJKT 2. Tugas saya penulis. Itu perkenalan dari kami. Langsung saja kita mulai kegiatan wawancara di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Bapak Yadi. Di sini saya ingin bertanya beberapa hal mengenai desa ini. Yang pertama-tama ingin saya tanyakan, siapakah yang dianggap sebagai pendiri desa dan bagaimanakah kisahnya? Pendiri kampung sebetulnya kalau di sini memang yang dipercaya oleh warga. Kalau dari pemerintahan Kadus, dari kampung RW dan RT, wilayah RT RW 2, 4 RT. Jadi misalnya ada pertanggungjawaban, ada permasalahan, seharusnya yang memberesi RW dan warga yang termuka. Itu pendapat saya dari pertanyaan pertama. Di sini juga saya ingin menanyakan, apakah terdapat latar belakang dari patung wayang Tugu Suruhan dan bagaimanakah kisahnya? Masalah patung wayang dulu itu RW yang sudah meninggal itu mengusahakan RW 2 Suruhan mengusahakan di bawah Kapuro harus diadakan patung wayang, yaitu diusahakan dari tahun sekitar tahun 17 ya, 15-an, kurang lebih kurang 15-16 lah. Ya, itu yang mengusahakan memang itu selaku RW 2 yang dulu yang sudah meninggal dengan wilayah warga Suruhan saat RW 4 RT. Itu yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah perkembangan desa atau dusun ini dari masa lalu hingga sekarang? Apa yang berubah dan apa yang tetap? Kalau bermasalah organisasi kegiatan kampung itu dulu, zaman dulu, kalau sekarang sudah ada perubahan sekarang dari perubahan dari awal tahun 17 saya dipercaya oleh warga menjadikan jadi RW. Saya punya program yang saya lakukan sewaktu saya jadi RW, yaitu lumbung kampung sudah diwujudkan. Jadi itu selaku saya menjadi dipercaya oleh warga di RW, itu saya mewujudkan lumbung kampung yang ketika itu saya Lalu sekarang sudah dibangun. Lumbung belum itu sudah beres, sudah jadi layak pakai, tapi masalah bangunan yang perkembangan lanjutnya nanti menunggu dana-dana yang akan datang. Menunggu perkembangan gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Adakah ritual atau tradisi yang dilakukan masyarakat sebagai bagian masalah
kegiatan kemajuan warga adat. Masalah adat, warga Suruhan masih melakukan adat bersih desa, dusun. Adat bersih dusun setahun sekali diadakan bersih dusun, itu diadakan kegiatan nanggap wayang kulit semalam sentuh. Ya sudah itu cuma memerlukan zaman orang tua yang sudah meninggal dan warga yang sekarang cuma tinggal melanjutkan kegiatan dan organisasi warga Suruhan masalah tradisi. Itu jawaban. Kita lanjut ke pertanyaan kelima, apakah latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi masyarakat pada masa awal terbentuknya desa atau dusun ini? Masalah ekonomi, Ya, perekonomian. ya. Perekonomian sebetulnya warga Suruhan tidak ada yang kecewa, tidak ada hambatan yang lain-lain. Hubungannya dengan yang satu dari sawah, pertanian, keduanya perantauan. Yang sudah ke alam tahun-tahun ini memang itu tidak ada kecewanya masalah ekonomi. Bagus. Lanjut pada pertanyaan ke-6, bagaimanakah hubungan antara generasi lama dan generasi muda dalam mempertahankan desa atau dusun ini? Masalah generasi Karang Taruna, masalah generasi Karang Taruna dulu ada kegiatan selaku dulu saya di tingkatan RW, memang itu sudah ada kemajuan dan ada perubahan daripada yang dulu. Masalah dulu gimana ya, ketua Karang Taruna itu sebagai sudah dewasa tapi tidak memikirkan hubungan yang dilanjutkan pada Karang Taruna yang muda-mudi seperti sekarang ini. Memang dulu ya sudah bagus, tapi ini sudah ada kemajuan dan perubahan lagi untuk kegiatan masalah organisasi Karang Taruna sama orang tua sudah bersatu. Itu catatan saya itu. Terima kasih, cuma itu saja yang dapat saya tanyakan di wawancara ini. Sebelumnya saya mengucapkan maaf telah mengganggu waktunya dan saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Semoga wawancara ini bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk penilaian maksimal. Ya, mudah-mudahan saya juga terima kasih kepada dia sama teman-temanmu waktu hari ini, detik ini, jam ini hadir ke tempat saya. Yang penting cuma ada wawancara hubungannya dengan kegiatan organisasi wilayah dan kampung. Mudah-mudahan selanjutnya desa Suruhan semakin bagus hubungannya dengan kegiatan organisasi atau tradisi-tradisi yang masih berjalan. Semoga mudah-mudahan sukses tanpa ekses, dan dia yang melanjutkan di pesanuan di sekolah semoga lancar, tidak ada hambatan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan. Saya akan mewawancarai dengan Bapak Prihanto dengan umur 42 tahun. 42 tahun. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi kekuatan utama dusun ini? Kekuatan utama adalah pertanian dan peternakan. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana kondisi jalan dan transportasi di dusun ini? Kondisi jalan sebagian bagus, sebagian buruk, ada yang sudah diaspal sama cor beton. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah ada peluang untuk usaha kecil di dusun ini? Peluang usaha kecil ada, ya seperti
dagang makanan kecil, makanan khas dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 telah menyelesaikan tugas P5 kearifan lokal. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih,